Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Diah Mukminatul selaku dosen Sejarah Peradaban Islam dan juga kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Revan Lesta Mahendra dengan NPM 21510100289, Rifana Maharani dengan NPM 21510010300, Cecilia Wulan Kimli dengan NPM 21510100312, dan juga Syifa Aina Nur Azizah dengan NPM 21510010320. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Periode Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk kalian semua silakan dan selamat menonton video dari kami. Sejarah Peradaban Islami. Dalam catatan sejarah, peradaban Islam terus tumbuh dan berkembang pesat mencapai puncak keemasannya pada periode dinasti Abbasiyah di Baghdad. Sebuah pemerintah yang tampilannya secara umum berbeda dengan dinasti Umayyah, berkuasa cukup lama sampai tahun 1258 Masehi. Satu prestasi besar yang dicapai waktu itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sesuatu ide baru mengenai sistem pemerintahan dan bentuk lembaga politik negara sebagai produk peradaban. Selanjutnya terjadi periode Khalifah 4 disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang berlangsung selama 30 tahun 632 sampai 661 Masehi. Sejarah 4 tokoh tersebut benar-benar terjadi walaupun sebenarnya perkembangan peradaban disebut dalam bentuk nyata belum sepenuhnya dapat ditelusuri oleh para ahli sejarah. Pembentukan kekhilafan dan sistemnya. Khulafah dalam bahasa Indonesia disebut kepemimpinan. Khulafah Islamiyah berarti kepemimpinan Islam atau sistem kepemimpinan Islam. Dalam perspektif umat Islam merupakan sesuatu yang harus ditaati dan bersifat pasti sebagai bentuk pemerintah tertinggi. Khalifah maupun khulafah diambil dari kata bahasa Arab yaitu khalif, sinonim kata badil berarti pengganti. Khalifah adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh imam azam, penguasa tertinggi atau kepala negara dalam mengurus beberapa urusan dan menjalankan syariat Allah. Khalifah dapat juga diartikan dengan menggunakan kekuasaan orang lain untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ada kalanya yang akan diganti meninggal atau bepergian atau karena ketidakmampannya dalam memimpin. Menurut Nurul Khalis Majid, istilah khalifah sebagai nama jabatan yang pertama kali dipegang oleh Abu Bakar adalah pemberian orang banyak, ya, tidak secara langsung berasal dari kitab maupun sunnah. Tipe kepemimpinan khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang yang selalu memelihara kehormatan dan harga dirinya. Dalam masalah pengambilan keputusan, Abu Bakar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Sedangkan para gubernurnya memutuskan hukum di antara manusia di daerah masing-masing di luar Madinah. Adapun sumber hukum pada Abu Bakar adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad pengkajian dan musyawarah dengan para sahabat. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar ibnu Khattab merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan adil dalam Islam. Dalam mengambil keputusan hukum, Khalifah Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain, "Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama? Jika pernah, ia mengikuti keputusan itu. Jika tidak, ia mengumpulkan." Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Kepemimpinan pada masa Utsman sama seperti kepemimpinan di masa dua sahabat sesudahnya. Utsman mengutus petugas sebagai pengambil pajak dan penjaga batas-batas wilayah untuk menyeru amar ma'ruf nahi munkar
dan terhadap masyarakat yang bukan muslim. Utsman memberikan hukuman cambuk terhadap orang yang biasa minum arak dan mengancam setiap orang yang berbuat bid'ah dikeluarkan dari kota Madinah. Dengan demikian, keadaan masyarakat selalu dalam kebenaran. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sama seperti yang diungkapkan di Rar bin Damrah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni berpandangan jauh ke depan, sangat kuat berbicara dengan sangat ringkas dan tepat, menghukum dengan adil, ilmu pengetahuan menyemburat dari seluruh sisinya, berbicara dengan penuh hikmah dari segala segi, menyepi dari dunia dan segala perhiasannya, berteman dengan ibadah pada malam dan kegelapan, banyak menangis karena takut kepada Allah, banyak bertafakur setelah berusaha. Kontribusi khalifah pada peradaban Islam. Islam pada masa Al-Khulafah Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Al-Khulafah Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Masa Al-Khulafah Ar-Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam kepribadiannya karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintah yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Masa pemerintah Al-Khulafah Ar-Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Kesimpulan, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangan dilakukan oleh Khulafah Ar-Rasyidin. Para khalifah tersebut menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Ini karena faktor dekatnya hubungan pribadi mereka dengan Nabi dan otoritas keagamaan yang mereka miliki. Kekhalifahan pada kekuatan kesukuan bangsa Arab yang berhasil menduduki Imperium Timur Tengah. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafah Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan memohon ampun. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.